Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Math channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, ini giliran guru IPS ya untuk SMP dan SMA ya. SMP biasanya, SMP untuk IPS ya. Pembahasan tryout P3K guru IPS SIM PKB guru belajar 2021. Ini sumbernya dari SIM PKB ya teman-teman ya. Ada beberapa materi yang kita pilih nanti ya, yang memang urgent untuk teman-teman pelajari, terutama untuk guru-guru IPS ya. Kita simak saja pembahasannya dari nomor ke nomor gitu ya. Nomor 1, ini yang diminta adalah tentang koefisien elastisitas permintaan gitu ya. Saat harga sepatu 450.000, penjualannya mencapai 5.000 pasang. Namun saat harga sepatu naik menjadi 500.000, jumlah penjualan turun menjadi 1.500 pasang. Elastisitas permintaannya berapa? Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Untuk harga mula-mulanya 450.000, kemudian harga setelah kenaikan itu 500.000. Banyaknya yang terjual yang pertama mula-mula adalah 5.000 pasang. Kemudian setelah naik harganya maka penjualannya turun menjadi 1.500 ya. Kemudian kita cari dulu untuk perubahan delta Q dan delta P-nya ya. Delta Q-nya adalah 5.000 dikurangi 1.500 ketemunya 3.500. Kemudian delta P atau perubahan harganya adalah 500.000 dikurangi 450.000, hasilnya adalah 50.000. Kita bisa mencari elastisitas permintaan itu dengan rumus delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Ini rumus bakunya seperti ini. Delta Q itu perubahan banyak permintaan, kemudian delta P perubahan harga, P1 harga mula-mula, dan Q1 adalah jumlah permintaan mula-mula gitu ya. Kita masukkan delta Q-nya, perubahan permintaannya adalah 3.500 dibagi perubahan harganya 50.000 dikali harga mula-mulanya 450.000 per banyaknya barang mula-mula adalah 5.000 gitu ya, permintaan mula-mula gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan ya, 3.500 kita buang nolnya 2. Yang 50.000 juga dibuang nolnya 2 kan, jadi begini. Yang belakang juga 450.000 dan 5.000 kita buang nolnya 3 atas dan bawah, maka 450 per 5 gitu ya. Kita sederhanakan seperti ini supaya perhitungannya mudah. Oke, kemudian kita ini bagi nih, 35 dengan 5 bisa dibagi 5 ya kan. 35 bagi 5 ketemunya 7, 5 bagi 5 1, tidak usah kita tulis. Kemudian yang 450 dan 50 ini juga kita bisa bagi 50. Yang ini 9, ini 10. Jadi 7 kali 9 dibagi 10 kali 1 kan gitu ya. Jadi 63 dibagi 10 ketemunya 6,3. Karena 6,3 maka elastisitasnya lebih dari 1 gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B. Berikutnya, Pak Yunus berlibur ke Kanada. Sebelum berangkat beliau menukarkan uang sebanyak 100 juta rupiah. Setelah 1 minggu berlibur, Pak Yunus membawa sisa uangnya 75 dolar ya. Jika kurs beli Kanada dolar itu satunya itu adalah 10.700, kemudian kurs jual Kanada dolarnya adalah 10.900, maka jumlah uang yang ditukar ya, dolar yang ditukar ketika berangkat dan jumlah rupiah yang ditukar saat pulang berapa. Kita mulai dulu ya teman-teman ya. Jadi kurs beli CAD atau Kanada dolar itu 10.700 dan kurs jualnya adalah 10.900. Kita akan tukarkan uang rupiah, kita konversi ke dolar Kanada. Rupiah ke dolar Kanada. Karena dikonversi ke dolar Kanada, maka rumusnya adalah rupiah dibagi kurs jualnya. Yang digunakan adalah kurs jual karena pihak bank yang menjual gitu ya. Oke, jadi 100 juta itu dibagi 10.900, ternyata hasilnya adalah 9.174,30 dolar ya, dolar Kanada maksudnya. Nah, itu kita selesai ya, mengubah rupiah 100 juta itu berarti 9.174,30 dolar.
Kanada. Sekarang kita ubah yang Kanada dolarnya menjadi rupiah. Di situ Kanada dolarnya ada 75 dolar Kanada, 75 dolar. Kalau mengubah dari dolar ke rupiah, kita tinggal kalikan dengan kurs beli, gitu ya. Jadi 75 kita kalikan dengan kurs beli, hasilnya 75 kali 10.700. Nah, nilainya adalah 802.500 ya, 802.500. Jadi jawaban yang benar, kurs dolarnya adalah 9.174,30 dolar dengan kurs rupiahnya adalah 802,500 ya, 802.500 rupiah, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next berikutnya, di bawah ini yang merupakan contoh produk yang membentuk pasar persaingan oligopoli, yang mana gula, listrik, beras, sepeda motor, atau minyak goreng. Nah, kita harus paham teman-teman masing-masing dari persaingan, model persaingan pasar ya. Persaingan pasar itu ada persaingan pasar ya, atau pasar sempurna atau perfect competition market. Itu adalah pasar persaingan sempurna, merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Nah, contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah, contohnya adalah beras, gandum, kentang. Ini barang kebutuhan sehari-hari, itu biasanya termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar yang tidak sempurna atau persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli. Ini jika ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi, tidak ada saingan, penjualnya hanya satu, barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi atau barang penggantinya tidak ada. Contohnya listrik, yaitu yang menguasai adalah PLN ya, air, PDAM, PT KAI, itu juga tidak ada saingannya, yang punya ya PT KAI itu sendiri, Pertamina, bensin dan lain-lain, itu barang-barang monopoli gitu ya. Kemudian ada pasar persaingan tak sempurna yang kedua adalah pasar oligopoli. Itu dimana pasar oligopoli itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Jadi yang jual hanya beberapa saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contohnya apa? Industri motor itu yang menguasai hanya beberapa seperti Yamaha, Honda, Suzuki dan lain-lain itu ya. Hanya beberapa saja, tidak semuanya bisa untuk menjual itu ya. Kemudian industri air mineral seperti Aqua dan lain-lain. Kemudian industri rokok dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Itu pasar oligopoli. Kembali ke soal yang ditanyakan adalah pasar oligopoli. Kalau gula itu jelas pasar persaingan sempurna. Listrik adalah pasar monopoli, beras itu juga persaingan sempurna. Sepeda motor itu adalah pasar oligopoli. Minyak goreng ini juga persaingan sempurna karena perusahaan minyak goreng ternyata bisa juga produk rumah tangga yang olahan minyak goreng juga ada, maka ini disebut persaingan sempurna gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban D. Next, nomor 4. Pembelajaran sebaiknya dilakukan pada materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diagnosa di organisasi agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan apa? Apakah perkembangan berlangsung secara bertahap, variasi dalam tempo perkembangan, awal diferensiasi, akhir integrasi, keragaman dalam irama perkembangan. Jadi teman-teman, kita harus paham prinsip atau hukum perkembangan itu ada banyak. Nanti berarti teman-teman harus banyak bacain ya, menghafalkan ya. Yang ini ada hukum perkembangan, ada implikasi. Yang pertama itu perkembangan dipengaruhi oleh pembawaan, lingkungan, dan kematangan atau heredity, environment, dan kematangan. Time ya. Ini implikasinya apa? Dari pengembangan atau penyusunan pemilihan penggunaan materi, strategi, metode, sumber, evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan ketiga faktor tersebut: kematangan, lingkungan, dan pembawaan.
Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Itu progresif, sistematis, kesinambungan. Itu implikasinya bagaimana? Jadi proses pengembangan kurikulum dalam pembelajaran itu disusun berdasarkan dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sukar. Sistem belajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas atau mastery learning dan continuous progress atau maju berkelanjutan. Ini tadi yang ditanyakan ya kelihatannya ya. Kalau pengembangan pembelajaran dari mudah ke susah, sederhana ke kompleks, itu berarti proses perkembangan berlangsung secara bertahap. Nah, yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Nah, meskipun demikian, sebagai kesatuan organis dalam proses terdapat korelasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lain. Ini yang hukum ketiga ini implikasinya adalah sampai batas waktu tertentu program strategi belajar mengajar seyogyanya bentuknya adalah correlated kurikulum atau korelasi yang saling kurikulum yang saling berhubungan, broad-wide itu ruang lingkup luas, dan subject matter oriented itu berorientasi pada materi subjek. Yang keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individu dan kelompok tertentu. Nah, bisa menurut latar belakang, jenis, geografis, budaya. Karena terdapat perbedaan, maka implikasinya apa? Kecepatan perkembangan di antara peserta didik ada yang cepat, normal, lambat. Nah, guru seyogyanya sampai batas tertentu selain membuat program dan strategi belajar mengajar juga membuat program strategi belajar individual. Jadi kalau terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan, maka seyogyanya bagaimana membuat program strategi belajar individual bagi peserta didik. Yang kelima, proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisasi. Ini implikasinya ya dalam penyusunan pembelajaran harus dari deduktif ke induktif, dari umum ke khusus, analisis baru sintesis, global baru spesifik, baru global lagi. Ya. Yang keenam, dalam batas-batas masa peka perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat dalam kondisi lingkungan. Nah, ini merangsang, mempercepat, menghindari akses, memperlambat laju perkembangan anak didik ya. Yang ketujuh, laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat pada periode kanak-kanak daripada periode berikutnya. Maka implikasinya apa? Jadi lingkungan hidup dan pendidikan kanak-kanak atau TK itu sangat penting untuk memperkaya pengalaman dan mempercepat laju perkembangannya. Jadi kita bisa jawab tadi untuk pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks itu adalah perkembangan secara bertahap. Itu ya teman-teman ya. 5. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan. Pembawaan, kematangan, lingkungan. Ya, hereditas, environment, dan lingkungan, dan waktu ya, kematangan time ya, sehingga terjadi keragaman individu. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial. Jadi ini ability potensial ya, harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam apakah A. merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik, B. merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik, C. merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik, D. merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Oke, kita akan bahas ini. Jadi setiap peserta didik itu dianugerahi ada dua hal ya. Yang pertama adalah potensi atau potential ability. Yang kedua adalah skill atau kapasitas atau capacity ya. Kalau pada potential ability itu prosesnya potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologi. Ini menurut Desmita tahun 2014. Potensi psikologis itu hubungannya dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, kreativitas. Nah, sementara potensi fisik itu berkaitan dengan kondisi kesehatan, ketahanan, dan kekuatan tubuh. Ingatkan teman-teman ya. Jadi yang namanya potensi ini terkait dengan kecerdasan, bakat, kreativitas.
Selain itu juga potensi fisik tentunya, kesehatan, ketahanan, dan kekuatan tubuh. Jadi kita bisa jawab pada soal di atas, kecakapan potensial artinya potensial ability itu berarti terkait dengan kecerdasan ya. Itu ya. Berikutnya ada suatu fungsi ya teman-teman. Jika fungsi konsumsi atau C itu singkatan dari konsumsi ya. Fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 75.000 ditambah 0,5 atau setengah Y dalam rupiah. Y ini menyatakan pendapatan ya biasanya ya. C sama dengan 75.000 ditambah 0,5 Y dalam rupiah. Sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y pendapatan. Maka besar konsumsi apabila tabungan itu save as ya. Tabungannya inginnya Rp50.000 berapa berarti. Oke, kita akan bahas ini ya teman-teman. Coba perhatikan. Kalau Y itu tadi pendapatan, C konsumsi, dan S itu tabungan. Nah, maka teman-teman dengan mudah bisa membuat rumusan begini. Kalau pendapatan itu berarti kan jumlah konsumsi ditambah tabungan, ya kan? Konsumsi ditambah tabungan itu ya total pendapatannya itu. Jadi Y sama dengan C tambah S. Nah, berarti S-nya bagaimana? Berarti mencari tabungan berarti pendapatan dikurangi konsumsi, gitu ya. Nah, kita tulis saja S ya sama dengan Y dikurangi konsumsinya. Fungsi konsumsinya tadi adalah 75.000 ditambah 0,5 Y. Maka kita gantikan C dengan 75.000 ditambah 0,5 Y. Hasilnya Y dikurangi 75.000 nih, negatif kali 75.000 kan negatif 75.000, negatif kali positif 0,5 berarti negatif 0,5 ya. Jadi Y dikurangi 75.000 dikurangi 0,5 Y. Y dikurangi 0,5 Y maka 0,5 Y gitu ya. Ya, Y dikurangi 0,5 Y. Y dengan 0,5 Y itu kita operasikan. Jadi Y dikurangi 0,5 Y, hasilnya 0,5 Y. Nah, dikurangi 75.000 gitu ya. Nah, kita masukkan fungsi S-nya. S-nya adalah 50.000 ya. Tadi yang diketahui S-nya 50.000 berarti 50.000 sama dengan 0,5 Y dikurangi 75.000. Maka kita tukarkan, kita pindahkan ruas negatif 75.000 itu ke ruas kiri. Kalau negatif berarti kalau pindah ruas jadi positif, jadi 50.000 ditambah 75.000 sama dengan 0,5 Y. Hasilnya berapa? 125.000 sama dengan 0,5 Y. Maka Y-nya kita ketemu. Y-nya berarti 125.000 dibagi 0,5. Berarti jawabannya adalah 250.000. Nah, pendapatannya berarti 250.000. Yang ditanyakan adalah besar konsumsi. Besar konsumsi yang ditanyakan C teman-teman. C kan rumusnya kalau Y tadi adalah C ditambah S, maka C-nya adalah Y dikurangi S. Y dikurangi S. Y-nya adalah 250.000 dikurangi save-nya atau tabungannya 50.000. Hasilnya berarti 200.000. Jadi pada opsi pilihan ganda A, B, C, D, E itu yang jawaban yang tepat adalah yang 200.000. Berikutnya, lembaga keuangan yang menghimpun dana melalui penarikan premi dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi sebagai pihak yang membayar premi apabila terjadi peristiwa yang merugikan pembayar premi. Ini artinya adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus paham apa itu asuransi, dana pensiun, investasi, koperasi atau pegadaian gitu ya. Nah, kalau perusahaan asuransi itu adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atau perlindungan atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa tak terduga. Nah, asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi. Jadi kalau ada hubungannya dengan premi, itu adalah perusahaannya adalah asuransi atau kegiatan asuransi ya. Nah, preminya atau sejumlah dana setiap bulannya selama periode waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Itu namanya perusahaan jenis asuransi. Yang kedua adalah perusahaan jenis pegadaian. Itu dimana lembaga keuangan juga non-bank ya, termasuk salah satu BUMN. Ini pegadaian kan juga termasuk BUMN yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Jadi sistem pegadaian
itu ya Pegadaian itu sendiri gitu ya. Kemudian ada leasing. Ini termasuk perusahaan multi finance atau leasing, merupakan jenis lembaga keuangan non bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat, dan juga perusahaan dalam pembelian kendaraan bermotor seperti membeli motor atau mobil, itu biasanya namanya perusahaan leasing. Kemudian yang selanjutnya adalah koperasi. Itu adalah lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme atau sistem keanggotaan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam. Misalkan formulir peminjaman, lampiran fotokopi KTP, slip gaji, agunan, rekening listrik. Nah, tujuan dari lembaga keuangan non bank ini adalah untuk membantu mensejahterakan para anggotanya. Jadi kalau hubungannya dengan dana yang terkumpul dari anggota, maka itu disebut sebagai koperasi. Nah, berarti kalau lembaga keuangan yang menghimpun dana melalui penarikan premi, tadi kita sudah belajar kalau urusannya dengan premi, berarti jawaban yang tepat adalah asuransi. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, suatu barang memiliki fungsi permintaan atau QID itu adalah 800 dikurangi P. Saat harga barang tersebut 200, jumlah barang yang ditawarkan itu adalah 750. Akan tetapi setelah harga turun menjadi 150, jumlah barang yang ditawarkan berkurang menjadi 100 unit ya. Harga keseimbangan barangnya tersebut adalah titik-titik. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Jadi fungsi permintaannya seperti ini gitu ya. Kemudian kita akan mencari fungsi penawarannya. Kita yang diketahui dulu kita tulis P1 atau harga mula-mulanya 200. Kemudian P2 nya 150. Kemudian barang yang ditawarkan mula-mula adalah 750 unit. Kemudian jadi QS2 nya berarti berapa ini ya. Setelah barang diturun menjadi 150, jumlah barang yang ditawarkan berkurang 100 unit, berarti permintaan keduanya itu 750 dikurangi 100 kan ya, turunnya 100, jadi 750 mula-mula tadi yang ditawarkan dikurangi 100, jawabannya adalah 650 unit. Nah, dari P1, P2, Q1, QS1 dan QS2 kita bisa membentuk fungsi penawarannya. Rumusnya seperti ini teman-teman. Q dikurangi Q1 sama dengan Q2 dikurangi Q1. Ya, teman-teman bisa catat ini ya. Per P2 dikurangi P1 dalam kurung P dikurangi P1. Ini kita akan mencari fungsi penawarannya. Q1 nya adalah 750 unit. Nah, kita masukkan seperti ini. Q dikurangi 750 unit sama dengan 650. Q2 nya dikurangi 750, yang bawah adalah 150 dikurangi 200, kemudian P dikurangi P1 nya adalah 200 gitu ya. Kita hitung ya, 650 dikurangi 750 kan negatif 100, yang bawah 150 dikurangi 200 berarti negatif 50 gitu ya. Nah, berarti negatif 100 dibagi negatif 50, negatif dibagi negatif positif, 100 bagi 52. Ini jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita distribusikan. Jadi 2 kali P 2P, 2 kali 200 400 kan seperti ini. Kemudian kita pindahkan 750 ini ke ruas kanan. Jadi 2P dikurangi 400. Nah, karena negatif 750, maka setelah dipindahkan ruas ke kanan jadi positif 750. Hasilnya adalah 350. Nah, negatif 400 ditambah 750 kan 350 positif ya kan, ditambah 2P. Jadi ini fungsi penawarannya ketemunya QS sama dengan 350 ditambah 2P. Nah, karena di sini harga keseimbangan, maka kita punya rumus bahwa fungsi permintaan itu harus sama dengan fungsi penawaran. QD sama dengan QS. QD-nya adalah 800 dikurangi P, QS-nya adalah 350 ditambah 2P. Nah, kita pindahkan ruas P-nya ke kanan ya, negatif P-nya negatif P ke kanan jadi positif P, kemudian 350 pindah ke kiri jadi negatif 350. Jadi jawabannya ini 450 sama dengan 3P, maka P-nya adalah 450 dibagi 3 ketemunya 150.
Jadi ketika P atau harga 150 ini ya, harga keseimbangannya. Ya, yang ditanyakan karena harganya, maka P-nya 150 yaitu gitu ya. Jawabannya adalah opsi A. Berikutnya, permintaan akan durian di Medan ditunjukkan oleh persamaan Q. Ini fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 80 dikurangi 2P. Kita langsung tulis saja ya. Kemudian penawarannya dicerminkan oleh persamaan penawarannya adalah Q sama dengan negatif 120 ditambah 8P. Gitu ya. Harga keseimbangannya berapa gitu ya. Dan jumlahnya juga berapa. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan harga keseimbangan dan jumlah barang, maka kita tahu bahwa rumusnya adalah GD sama dengan QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita masukkan fungsi permintaannya adalah 80 dikurangi 2P. Kemudian fungsi penawarannya negatif 120 ditambah 8P. Nah, kita pindahkan ruas ya. Jadi 8P-nya ditambah 2P kan, 2P pindah ruas ke kanan kan boleh, seperti itu juga boleh ya. Ya, jadi 8P tambah 2P ketemunya 10P sama dengan 200 gitu ya. Maka P-nya adalah 200 dibagi 10 gitu ya. Jawabannya harganya P-nya adalah 20. Jadi P-nya itu harganya 20. Sekarang kita akan mencari untuk banyaknya barang atau Q-nya berapa. Nah, Q-nya kita ambil salah satu ya. Q penawarannya adalah negatif 120 tambah 8P. Nah, dengan tambah 8P, P-nya 20, berarti negatif 120 ditambah 8 kali 20. Nah, 120 negatif 120 ditambah 160. Jadi jawabannya adalah 40. Jadi ketika barang harganya 20 terjual 40. Jadi jawaban yang tepat adalah 20 dan 40 gitu ya. Ini jawaban yang tepat. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. P itu harga, Q itu banyak atau jumlah barangnya. Berikutnya, untuk merenovasi gedung-gedung pemerintah yang rusak, pemerintah membeli bahan-bahan baku dari perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai titik-titik. Apakah distributor, investor, produsen, konsumen, atau regulator. Nah, kita harus paham masing-masing ya. Jadi peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu macam-macam. Next, nomor 4. Pembelajaran sebaiknya dilakukan pada materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diagnosa di organisasi agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan apa? Apakah perkembangan berlangsung secara bertahap, variasi dalam tempo perkembangan, awal diferensiasi, akhir integrasi, keragaman dalam irama perkembangan. Jadi teman-teman kita harus paham prinsip atau hukum perkembangan itu ada banyak. Nanti berarti teman-teman harus banyak bacain ya, menghafalkan ya. Oke, jadi kalau merenovasi gedung-gedung pemerintah yang rusak, membeli bahan-bahan baku. Karena ini membeli, maka statusnya sebagai konsumen. Berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi ekstraktif. Ya, ekstraktif itu seperti apa? Ya, apakah A. Perkebunan, pertanian, peternakan, B. Penangkapan ikan, penambangan, penebangan kayu, C. Seni pahat, tekstil, kerajinan rotan, D. Pariwisata, asuransi, perbankan, yang E. Bengkel, salon, akuntan publik, dan notaris. Nah, kita harus paham ya teman-teman, macam-macam kegiatan ekonomi. Ada usaha ekstraktif, itu jenis usaha yang lapangan usahanya langsung berhubungan dengan alam atau sumber kekayaan alam. Contoh kegiatan usaha ekstraktif itu contoh penggalian, mengambil, mengolah sumber daya secara langsung.
Nah, misalkan contoh badan usaha ekstraktif itu pertambangan, gitu ya. Pertambangan itu ekstraktif. Kemudian ada usaha agraris, ini hubungannya dengan bergerak dalam pengolahan sumber daya, ini pengolahan ya pengolahan sumber daya alam dengan memanfaatkan tanah yang tersedia dengan tujuan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh untuk usaha agraris ya pertanian, perkebunan, itu contoh usaha agraris. Kemudian ada industri, teman-teman, ini kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunaan. Contoh industri tekstil, industri baja dan lain-lain gitu ya. Kemudian perdagangan, ada kegiatan ekonomi perdagangan. Ini kegiatan ekonomi yang tujuannya memasarkan produk barang atau jasa ke pembeli sehingga mengakibatkan proses tawar menawar. Contohnya kegiatan ekspor impor itu termasuk jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan atau kegiatan ekonomi jasa, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang memiliki barang tidak wujud atau tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan oleh pihak terhadap pihak yang lain. Nah, contohnya guru atau sebagai pengajar, instruktur ya, kemudian jasa transportasi gitu ya. Itu contoh perusahaan jasa. Oke, kita kembali. Yang ini yang ditanyakan adalah kegiatan ekonomi ekstraktif. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah opsi B, penangkapan ikan, itu ekstraktif ya, artinya mengambil secara langsung dari alam. Penebangan kayu itu contoh kegiatan ekstraktif. Kalau perkebunan agraris gitu ya. Nah, seni pahat, kalau tekstil itu industri ya. Pariwisata itu jasa ya, asuransi itu jasa, bengkel itu jasa gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Berikutnya, hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia itu disebut apa? Ini hubungan. Apakah interaksi sosial, gejala sosial, peran sosial, proses sosial atau status sosial. Nah, ini jawaban yang tepat adalah interaksi sosial. Dibilang interaksi sosial itu artinya apa? Hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ya, ketika antara individu atau kelompok manusia saling berhubungan, maka saat itu terjadi aktivitas yang namanya interaksi sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Hal tersebut berpengaruh pada hal berikut kecuali keberagaman sumber daya mineral, tanah subur karena banyak gunung api, memiliki kadar garam air laut yang tinggi, keanekaragaman hayati atau banyak pegunungan tinggi, dan pegunungan. Coba kita lihat teman-teman. Pengaruh letak ya. Kalau pengaruh letak Indonesia di antara 3 lempeng tektonik. 3 lempeng tektonik itu apa saja? Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Nih, keuntungannya atau pengaruhnya adalah satu, banyaknya pegunungan tinggi dan pegunungan. Ini masuk. Tanahnya subur karena banyak gunung api. Keanekaragaman hayati, macam-macam ya hayatinya. Kemudian keberagaman sumber daya mineral ini juga banyak sekali. Sumber daya laut yang melimpah, kemudian rawan bencana seperti gempa, gunung meletus, tsunami. Ya. Jadi yang bukan merupakan pengaruh dari hal-hal tentang 3 lempeng tektonik pada Indonesia, pengaruh 3 lempeng tektonik pada Indonesia itu yang bukan berarti yang C, memiliki kadar garam air laut yang tinggi, itu bukan ya. Kalau keberagaman sumber daya mineral ada, tadi sudah. Tanah subur juga ada, keanekaragaman hayati banyak ya, tadi sudah ada. Banyaknya pegunungan tinggi ya juga masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, sebelum menjadi menteri, Ibu Susi Pujiastuti adalah seorang pengusaha transportasi udara ya, pengusaha transportasi udara yang sukses dari Pangandaran. Artinya tergerak ikut membantu menanggulangi bencana tsunami Aceh dengan meminjamkan beberapa pesawat miliknya secara gratis untuk pengiriman bantuan logistik
bagi korban tsunami pada tahun 2004 silam, ya Desember 2004 tepatnya ya. Berdasarkan tabel di atas, motif ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Susi merupakan titik-titik. Apakah motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, motif sosial, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, atau motif mendapatkan penghargaan? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Jadi macam-macam motif kegiatan ini. Nah, motif kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah motif dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi tindakan manusia didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motif memperoleh laba itu biasanya segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi untuk mendapatkan untung atau laba. Kemudian ada motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, ini keinginan manusia yang sudah makmur tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena didorong untuk lebih makmur lagi gitu ya. Kemudian motif mendapatkan penghargaan, ini tindakan manusia yang didorong untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah motif sosial, karena ingin menolong sesama, ini maksudnya di motif sosial. Jadi ada 5 motif kegiatan ekonomi teman-teman ya. Silakan teman-teman catat atau dihafalkan gitu ya. Kembali ya, jadi kalau ini membantu menanggulangi bencana tsunami berarti masuknya di motif sosial gitu ya. Untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk-produk UMKM, pemerintah Indonesia menetapkan diskon khusus untuk membeli mesin-mesin produksi. Nah, kebijakan tersebut disebut apa? Nah, kita langsung saja teman-teman. Jadi ada yang lain sudah paham ya, kira-kira untuk biaya transit itu apa, subsidi itu apa, biaya impor itu apa, biaya ekspor itu apa. Tapi yang belum tahu kan itu pasti dumping gitu ya. Dumping itu adalah kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Itu namanya politik dumping gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah dumping. Nomor 1 nih, guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Nah, pembelajaran yang dilakukan demikian karena pertimbangan apa? Apakah etnis peserta didik, apakah abad 20, apakah gender peserta didik, minat peserta didik, ataukah gaya belajar peserta didik. Nah, teman-teman, jadi kita harus paham pembelajaran yang memfasilitasi etnis, pembelajaran yang memfasilitasi gender, bagaimana memfasilitasi minat, bagaimana memfasilitasi gaya belajar. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari etnis. Etnis nih ya. Jadi etnis itu dalam satu kelas itu memungkinkan adanya banyak sekali etnis ya, banyak sekali suku, jenisnya suku-sukunya banyak sekali, maka kita harus memperhatikan hal-hal ya, terutama untuk suku itu biasanya perbedaan bahasa. Kalau dalam satu kelas itu banyak sekali suku, maka bahasanya juga akan banyak ragamnya ya teman-teman ya. Maka bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang berbasis memperhatikan karakteristik etnis itu, misalkan yang pertama menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik, karena memang perbedaan etnis itu banyak sekali misalkan dalam satu kelas. Contoh keduanya adalah memberikan contoh-contoh yang memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dipahami oleh semua etnis. Itu contoh pembelajaran yang memperhatikan etnis. Kemudian yang next untuk minat, ini membuat siswa tertarik pada pembelajaran. Itu intinya untuk pembelajaran yang memperhatikan minat itu harus menyajikan pembelajaran yang mampu menarik siswa. Baik itu macam-macam, baik menggunakan media video, kadang CD, kadang poster berwarna, agar anak itu tujuannya senang. Ya, bukan hanya sekedar gaya belajarnya, tapi anak supaya senang, mampu memperhatikan pembelajaran yang sedang disajikan. Itu minat. Kemudian kalau belajar, ini fokusnya adalah jadi memfasilitasi kecenderungan gaya belajar siswa ya, atau peserta didik. Kan ada peserta didik dengan gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Audio itu misalkan anak yang kecenderungan belajarnya senang dengan hal-hal yang bersifat audio atau mampu menyerap informasinya dengan cepat jika medianya adalah audio.
Ya, kemudian visual itu dengan media yang terlihat, apa yang dirasakan oleh indera penglihatan. Kemudian kinestetik itu anak-anak atau peserta didik yang cenderung lebih bisa memahami pembelajaran dengan cara memanipulasi objek secara langsung. Itu kinestetik ya. Jadi intinya tujuan dari pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan gaya belajar atau karakteristik gaya belajar itu tujuannya adalah untuk memudahkan belajar, ya, memudahkan belajar bagi seluruhnya. Jadi ini kompleks ya, tidak hanya bervariasi dari misalkan untuk pertemuan satu ini menggunakan media audio, pertemuan dua visual, tidak begitu, tapi harus menyajikan dalam satu konten pembelajaran itu memfasilitasi semua, bisa audio, video, kinestetik, semuanya harus dikembangkan gitu ya. Itu gaya belajar. Bedanya tadi apa dengan minat? Kalau minat itu tadi siswa itu harus diarahkan ke tertarik dengan berbagai media, itu tujuannya untuk menarik. Kalau gaya belajar itu untuk memudahkan, yang memudahkan, memfasilitasi siswa dengan berbeda gaya belajar itu masuk gitu ya. Kemudian yang terakhir gender itu memberikan pelayanan pendidikan contohnya ya, yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin. Contohnya untuk mapel olahraga misalkan ya. Jadi siswa pria, peserta didik pria dan peserta didik wanita itu memiliki perbedaan karakteristik ya dalam hal gender ya, perbedaan jenis kelamin misalkan untuk kekuatan, ketahanan dan lain-lain. Misalkan kita satu contoh untuk anak, misalkan lempar apa itu tolak peluru, nah itu kan harus dibedakan anak pria dan anak wanita dengan berat yang berbeda tolak pelurunya, itu memperhatikan gender teman-teman. Jadi untuk soal yang kita bahas kali ini, melakukan proses pembelajaran menggunakan berbagai macam media ya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk supaya agar peserta didik itu tertarik teman-teman. Kalau tertarik berarti yang dikembangkan apa? Jelas sekali ya, kalau yang tujuannya tertarik itu adalah minat peserta didik. Berikutnya, untuk merenovasi gedung-gedung pemerintah yang rusak, pemerintah membeli bahan-bahan baku dari perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai titik-titik. Apakah distributor, investor, produsen, konsumen, atau regulator? Nah, kita harus paham masing-masing ya. Jadi peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu macam-macam.
Next, berikutnya. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya macam-macam atau beragam. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik ya. Visual itu berkembangnya dengan penglihatan, kalau auditory itu berkembangnya atau mudah menyerap informasinya dengan media audio ya. Kemudian kalau kinestetik itu cenderung untuk memanipulasi objek secara langsung atau aktif dalam kegiatan ya. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu apa? Apakah menggunakan program audio dan modul? Apakah menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket? Apakah menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab? Apakah menggunakan media audio, video, dan percobaan? Apakah menggunakan modul dan PowerPoint? Coba kita akan bahas satu persatu. Kalau program yang lihat ya, menggunakan program audio berarti audio. Kalau modul itu berarti masuknya ke visual. Jadi ini audio dan visual saja. Jadi kinestetik tidak tercover di sini ya, teman-teman ya. Untuk yang B, menggunakan media komik. Komik itu visual, teman-teman. Buku paket juga visual. Jadi visual. Dua-duanya visual. Jadi ini ya, tidak memfasilitasi auditory dan kinestetik. Kalau menggunakan metode ceramah itu masuknya audio. Diskusi juga audio. Tanya jawab itu juga audio. Diskusi bisa audio, bisa kinestetik, tapi cenderungnya audio ya. Jadi ini hanya cenderung ke audio saja. Yang visual tidak diberikan ya, tidak difasilitasi. Kalau menggunakan media audio jelas audio, video jelas visual ya. Percobaan kinestetik. Jadi yang D ini lengkap. Audio, video, kinestetik. Audio, visual atau ya visual dan kinestetik ya, auditory, visual, dan kinestetik. Kemudian menggunakan modul dan PowerPoint. Modul itu visual, PowerPoint itu juga visual, maka dua-duanya visual. Nah, yang memfasilitasi ketiga-tiganya yang mana? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan apa? Apakah memasang puzzle, apakah menendang bola, mewarnai pola, menciplak huruf, meronce, membuat kalung. Oke teman-teman, coba kita perhatikan. Jadi di sini yang dibahas adalah motorik kasar. Berarti kalau motorik kasar kita juga harus berpikir bahwa mana motorik kasar, mana motorik halus kan gitu. Jadi dalam perkembangan motorik siswa itu ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar ini melibatkan kelompok otot besar, otot kaki, otot tangan ya, utamanya otot kaki dan otot tangan bagian atas ya, untuk melakukan gerakan. Contohnya merangkak. Ini untuk tahap anak-anak kecil ya. Duduk, tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, dan lain-lain. Itu menggunakan motorik kasar dengan otot-otot besar, otot kaki dan otot tangan. Oke ya. Kalau motorik halus itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil, koordinasi mata tangan. Ya, ini koordinasi mata tangan. Menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, memasukkan balok sesuai bentuknya dan macam-macam. Ini menggunakan pergelangan tangan ya, tangan ya, intinya jari-jari ya. Keterampilan jari-jari, koordinasi mata dan tangan itu namanya perkembangan motorik halus. Teman-teman harus paham ya. Jadi motorik kasar itu otot-otot besar, kaki, tangan. Kalau motorik halus itu tangan, pergelangan tangan, mata. Itu. Jadi kalau memasang puzzle opsi yang A, memasang puzzle itu masuknya di motorik halus. Menendang bola itu motorik kasar. Mewarnai pola itu motorik halus, menjiplak huruf motorik halus, meronceng membuat kalung itu juga motorik halus gitu ya. Jadi mana yang merupakan motorik kasar? Tentu saja jawabannya adalah B ya, dengan mudah ya. Mudah sebenarnya kalau paham itu mudah sekali. Nah cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat dalam belajar sambil menunggu informasi dari kementerian ya, menunggu informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan
P3K-nya ya, karena ini kelihatannya agak diundur. Nah, tetap semangat belajar, tunggu untuk video-video berikutnya dari Daring My Channel. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.